Selamat malam atau ketemu lagi bersama saya Haryanto. Pada kali ini kita akan membahas tentang penulisan studi kasus dalam penelitian ilmiah. Teman-teman mungkin sudah sering mendapatkan atau mendengar ataupun melihat ataupun menonton di channel-channel lain tentang penulisan studi kasus. Namun, kali ini ada hal yang berbeda yang akan ingin saya sampaikan. Inilah agenda topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa studi kasus, sampai dengan contoh-contoh studi kasus. Sebelumnya, untuk membuka wawasan kita semua, bahwa di dalam membuat studi kasus itu biasanya dianggap hal yang mudah diucapkan, tapi agak lumayan sulit untuk dilakukan. Dan itu merupakan tugas seorang peneliti, yaitu adalah bagaimana dia mengungkap rahasia dengan metode. Baik, kita mulai. Apa itu studi kasus? Banyak beberapa referensi dan dari literatur itu menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu metode penelitian melalui in-depth analysis yang mendalam, baik secara individu, kelompok, institusi, ataupun dari beberapa unit lainnya. Studi kasus dapat single atau multi kasus. Nah ini, jadi bisa single satu kasus ataupun beberapa kasus di dalam kehidupan yang nyata. Kemudian studi kasus itu adalah suatu desain rancangan penelitian. Makanya kita tidak heran kalau kita melihat suatu artikel di jurnal baik nasional maupun internasional, pada akhir judul ataupun di awal ada dituliskan a case study atau a case report. Kemudian bisa kualitatif, kuantitatif, atau mix kedua-duanya. Fokusnya adalah beda dengan penelitian yang lain, adalah how dan why, atau why and how, mengapa dan bagaimana. Not just what kualitatif, tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif. Nah, kita pahami dulu, ini adalah piramida. Ya, piramida dari evidence base, ya. Kita bisa lihat bahwa level of evidence base itu dari 1 sampai 5. Kemudian design itu dari bawah dasar animal sampai dengan clinical practice guideline. Ya, setelah meta analisis itu ada clinical practice guideline. Artinya bahwa akhir dari suatu penelitian itu akan menjadi suatu pedoman atau menjadi guideline nantinya. Baik, apa tujuan studi? Banyak sekali. Tadi di awal dikatakan bahwa adalah how and why atau why and how. Ya, di dalam membuat studi kasus. Jadi studi kasus itu tujuannya adalah untuk menguji suatu teori, kemudian membuat satu gambaran deskriptif, atau mungkin bisa mengembangkan teori dari beberapa topik. Topik itu bisa individu, kelompok, ya, strategi. Sedangkan pada kualitatif, studi kasus bisa sebagai metode yang fleksibel. Kemudian juga menghasilkan materi latar belakang untuk didiskusikan tentang masalah yang konkret. Bisa open-ended dan sering digunakan juga untuk menemukan solusi yang tepat. Ya, kita intermezzo sedikit. Albert Einstein menyatakan bahwa if we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? Jika kita mengetahui sesuatu yang akan kita lakukan, itu bukan disebut dengan penelitian. Ya, jadi penelitian adalah mencari atau mengungkap rahasia. Tipe-tipe studi kasus ada 3 di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah explanatory atau causal case study, memberikan penjelasan penyebab kasus baru terjadi. Jadi studi kasus ini adalah kita ingin menjelaskan kasus-kasus yang terjadi. Atau juga bisa menggambarkan, itu deskriptif, atau mungkin mengeksplorasi kasus baru atau novelty.
Bentuk studi kasus tadi disampaikan di awal, bisa single, bisa multiple. Kalau single itu a case study, a case report. Kalau multiple, case series atau multiple case. Nah, kenapa ada studi kasus? Pasti adalah keuntungannya yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah bisa memformulasikan hipotesis. Malah bisa mengembangkan suatu teori studi kasus. Yang kedua, bisa sebagai in-depth interview, kemudian ada sumber data yang multiple. Karena dia fleksibelnya sangat tinggi, kemudian novelty atau kontemporer, ya, kekinian. Namun keuntungan ada juga kelemahannya. Jadi dia tidak bisa digeneralisasikan hasilnya karena masih berupa case, apalagi satu kasusnya. Yang kedua, volume informasinya mungkin tidak banyak yang didapatkan karena dia sebagai dasar untuk memformulasikan, ya, mengembangkan teori-teori yang akan datang. Yang kedua adalah butuh waktu, extended time. Jadi butuh waktu tambahan karena memang dia datanya masih dangkal. Kemudian perencanaan dan eksekusi, ini haruslah yang sangat akurat. Karena tadi studi kasus itu sesuatu hal-hal yang sebelumnya atau sesuatu yang masih baru. Oke. Apa saja komponen studi kasus itu? Ya, di internasional, di dalam suatu membuat studi kasus itu harus ada guideline-nya atau mengikuti pedomannya. Yang itu kita sebut dengan care statement. Adalah yang harus kita ikuti, ya, mulai dari title, ya, sampai dengan informed consent-nya. Jadi ini haruslah ada gitu ya di dalam membuat studi kasus. Title, ya, studi kasus itu biasanya dicantumkan pada artikel berupa intervensi, simptom, diagnosis ataupun teks. Contohnya adalah Response of Hypertension to Spinal Manipulation, a case study. Kemudian jumlah keywordnya bisa 2-5 kata dan itu harus kita cek di MES, yaitu yang ada di PubMed. Nah, contoh judul, ya, case study, case report atau case series harus dituliskan pada judul. Jadi case study itu harus dituliskan di judulnya sehingga si pembaca bisa melihat bahwa itu adalah suatu case study. Ada 2 format, bisa di depan, bisa di belakang case study-nya. Jumlah kata judul itu 2-5. Nah, ini kalau kita bahas satu persatu dari case statement, ya tadi judul, kemudian abstraknya. Introduction, apa tambahan dari kasus ini? Apa terbaru dari kasus ini? Itu harus ada di introduction-nya. Yang kedua, case presentation. Nah, ini juga harus ada. Mulai dari gejala, penemuan klinis, diagnosis, intervensi, dan outcome-nya. Conclusion-nya adalah, what were the main takeaway lesson from this case? Apa yang bisa kita ambil pokok intinya, ya, pelajaran dari kasus ini. Itu conclusion-nya. Ya. Kemudian introduction and patient information itu harus lengkap. Jadi di dalam summary, ya, kita harus cantumkan dan ini harus relevan dengan medical literatur. Kemudian patient informasi, ya, informasi pasien ini haruslah mencakup data demografi, gejala, ya, dari pasien, kemudian riwayat kesehatan, psikososial, keluarga, bisa itu dietnya, lifestyle-nya, genetik, informasi-informasi, dan intervensi-intervensi yang lalu itu harus dicantumkan. Ya, kemudian clinical finding. Ini adalah menggambarkan pemeriksaan fisik. Itu harus dituliskan. Kemudian tanggal, waktu, ya, ini biasa di dalam bentuk tabel atau dalam bentuk graf. Kemudian diagnosis, metodenya seperti apa, kemudian tantangannya, alasan diagnostiknya, kemudian prognosisnya itu ada. Kemudian intervensi, ya, kita bisa dapatkan apakah farmakologinya, pembedahan, preventif, kemudian obat-obatannya, ya, dosis, ya, lamanya, kemudian apakah ada perubahan intervensi di dalam satu interval tindakan itu dan apa rasional. Nah, kemudian follow up dan outcomes, clinician and patient assess outcome. Jadi apa follow up hasil
apakah positif ataupun negatif, kemudian intervensinya, ya, kemudian apakah ada efek samping ataupun ada ketidaknyamanan dari intervensi yang didapat. Discussion, tentu kita tuliskan dari case report itu, apa kekuatannya, kelebihan dan kekurangannya, keterbatasannya apa. Kemudian kita relevansikan dengan referensi-referensi, kemudian rasional untuk konklusinya, ya, sebab dan akibatnya, kemudian tuliskan di case reportnya pada discussionnya apa yang bisa kita. Kemudian bagaimana perspektif dari pasiennya, jadi menceritakan pengalaman-pengalaman yang didapat dari pasien. Kemudian jangan lupa harus ada informed consent. Did the patient give informed consent pada case study? Nah, ini please provide if requested. Jadi artinya tidak mutlak, ya, tidak pun. Jadi ada juga jurnal-jurnal yang meminta untuk informed consent. Jadi tinggal kita siapkan saja. Itu kemudian istirahat sejenak, ya. Jangan tegang, santai saja. Ini materinya materi yang santai. Lanjut. Apa saja unsur publikasi studi kasus? Ini contoh dari Journal of Medical Case Report and Biomed Central Research Note. Ada di jurnal-jurnal yang khusus memang untuk case study. Nah, ini jadi susunannya, ya. Dari jurnal ini adalah title, keywordnya 3-20. Kemudian ada introduction atau background. Kemudian ada case presentation, sama tadi seperti care statement. Tuliskan discussion-nya, kemudian conclusion-nya, ya, kemudian acknowledgement-nya juga harus ada, reference, kemudian legend, table, ya, gambar, grafik, tabel, foto, ya, kemudian tambahan-tambahan yang kita akan publikasi. Nah, di sini saya akan sampaikan ada beberapa contoh studi kasus. Teman-teman bisa lihat, ini contoh yang ada di internasional, ya. Ini di kasus case review, tulis judulnya, ini single case tentang COVID. Kemudian ini multiple, yaitu yang multiple. Kemudian case sharing, contohnya. Nah, kemudian ini yang di Indonesia, studi kasus single case. Nah, ini case study community nursing care plan for men with functional and psychosocial problem following a stroke. Nah, ini juga tadi take home point. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita pada kali ini, bahwa studi kasus adalah itu sangat unik, ya. Jadi yang kita sampaikan pada studi kasus itu adalah hal-hal yang unik, yang jarang ataupun yang jarang terjadi, unusual. Kemudian manuskripnya harus singkat, ya. Kemudian kasusnya, ya, harus punya nilai untuk didiagnosis atau untuk manajemen. Kemudian harus jelas, clear learning point-nya, apa yang bisa kita dapatkan. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pertama ini yang membahas tentang studi kasus. Teman-teman ingin membaca lebih detail, ini saya kirimkan beberapa referensi yang bisa untuk tambahan di dalam mempelajari seperti apa studi kasus. Terima kasih. Kalau jika ada pertanyaan, kirimkan pada email ini.